Film dimulai dari sudut pandang seseorang bernama Celios. Dia merasa ada yang salah dengan tubuhnya. Celios pun menyadari bahwa rumahnya telah kedatangan oleh orang lain. Kemudian dia menemukan sebuah kaset di depan TV. Setelah memutar kaset tersebut, akhirnya dia tahu bahwa orang lain yang memasuki rumahnya itu adalah Ricky Verona, si pembunuh bayaran kelas teri. Dia menyuntikkan sebuah racun sintetis buatan China yang sangat berbahaya ke dalam tubuh Celios. Racun tersebut akan membuat Celios mati secara perlahan dalam waktu kurang dari 2 jam. Mengetahui fakta tersebut, Celios segera pergi untuk mendatangi Verona. Namun dia tidak tahu di mana keberadaannya. Celios pun menelepon kawannya yang bernama Kylie untuk mencari informasi tentang keberadaan Verona. Setelah itu dia juga menelepon dokter pribadinya yang bernama Miles. Namun saat itu dokter Miles sedang berada di luar kota. Setelah Celios menceritakan tentang keadaannya, dokter Miles pun memberikan saran supaya Celios terus memacu adrenalinnya untuk memperlambat efek samping racun tersebut. Dokter Miles juga memberitahu bahwa ada sebuah obat pemacu adrenalin yang bisa dia dapatkan di apotek atau rumah sakit. Mendengar saran tersebut, jelas saja Celios langsung melakukan hal-hal gila supaya dia bisa bertahan hidup sampai si dokter pulang beberapa jam lagi. Di samping itu dia juga akan terus memburu Verona. Celios mulai beraksi dengan mencari keributan di base camp geng orang-orang kulit hitam, kemudian mencuri makanan dan minuman di minimarket, sampai mencuri obat yang dianjurkan oleh dokter Miles di rumah sakit, karena ternyata obat tersebut dilarang diperjualbelikan apabila tanpa resep dokter. Akibat kekacauan yang dibuatnya, dia pun harus berurusan dengan pihak kepolisian yang lagi-lagi hal itu malah menjadi ajangnya untuk memacu adrenalin yang lebih tinggi lagi. Celios menggiring para polisi yang mengejarnya masuk ke dalam sebuah mall dengan menggunakan mobil. Kemudian dia menemui bosnya yang adalah seorang mafia bernama Carlito. Di sana Celios meminta bantuan kepada Carlito untuk menghabisi Ricky Verona. Namun ternyata bosnya tersebut telah bekerja sama dengan Verona untuk menyingkirkan Celios. Dari sini kita juga akhirnya tahu bahwa akar dari semua masalah ini adalah pekerjaan terakhir dari Celios yang dia lakukan malam tadi. Celios rupanya telah membunuh ketua geng triad bernama Don Kim atas suruhan Carlito. Namun Carlito tidak mau menanggung akibat dari pembunuhan ketua geng triad tersebut yang akan menyebabkan perang yang cukup mahal. Alhasil Carlito pun menjadikan Celios sebagai kambing hitam dan menyuruh Verona untuk menghabisinya supaya anggota geng triad tidak menuduh Carlito dalang dari pembunuhan Don Kim. Sadar dirinya telah dihianati, Celios pun kesal bukan main. Namun melihat situasi yang kalah jumlah, dia memutuskan untuk menunda amarahnya dan lekas pergi dari sana. Di perjalanan, Celios mendapatkan kabar dari Kyle yang melihat kakak dari Verona di sebuah restoran. Orang-orang tersebut ternyata turut membantu Verona saat dia masuk ke dalam rumah Celios subuh tadi. Tak membutuhkan waktu lama, Celios segera mendatangi tempat itu. Di belakang restoran, Celios dan Kyle pun berhasil menghabisi nyawa kakaknya Verona. Setelah itu, menggunakan HP milik kakaknya, Celios menelepon kepada Verona untuk mengabarkan bahwa kakaknya telah tewas akibat ulahnya sendiri. Verona yang sedang berada di tempat persembunyian pun kesal bukan main. Dia jelas merasa sangat bersalah. Kemudian Verona pun balik mengancam akan menculik dan menyakiti pacar Celios. Celios pun langsung bergegas menuju rumah pacarnya untuk menyelamatkan dia dari anak buah Verona. Setelah menjemput pacarnya yang bernama Eve, Celios segera membawa dia kabur ke pecinaan. Di sana Celios akhirnya menceritakan kehidupan aslinya kepada Eve, bahwa sebenarnya Celios bukanlah seorang programmer game, melainkan dia adalah seorang pembunuh bayaran profesional. Celios juga menceritakan tentang masalah yang sedang dihadapinya sekarang. Dari cerita ini kita juga diberitahu bahwa semalam rupanya Celios tidak membunuh Don Kim, melainkan menyuruhnya pergi keluar kota. Celios pun akan memutuskan untuk berhenti dari pekerjaan tersebut dan membina hidup yang normal bersama Eve. Eve yang tidak mempercayai semua perkataan Celios malah ngambek dan pergi meninggalkannya. Saat Celios mengejarnya, tiba-tiba efek dari racun sintetis itu mulai terasa lagi di tubuh Celios. Detak jantungnya mulai melemah. Celios harus segera memacu adrenalinnya di tempat tersebut. Maka tak ada pilihan lain selain dengan mengajak Eve untuk melakukan hubungan intim di sana. Saat itu juga Celios langsung memacu Eve dari belakang. Warga pecinaan yang menyaksikannya pun malah bersorak gembira dan menjadikannya tontonan bersama-sama. Setelah dirasa cukup
cukup, Selios pun melepaskan pacuannya. Dia mendapatkan telepon dari Kyle yang mengabarkan bahwa dirinya telah disekap oleh anak buah Carlito. Carlito menginginkan supaya Selios menghentikan kegilaannya seharian ini karena itu mengancam eksistensi kelompok mafianya. Setelah diberitahukan di mana tempat Kyle disekap, Selios segera pergi ke sana meninggalkan Ip yang masih tak karuan. Sesampainya di tempat tersebut, rupanya Selios terlambat karena Kyle telah tewas. Ditambah lagi Ip datang ke sana untuk menyusul Selios. Akhirnya bentrok antara Selios dan anak buah Carlito pun tidak bisa dihindarkan, yang berarti kini dia benar-benar menyatakan perang kepada Carlito. Dengan teknik pertarungan barbarnya, Selios berhasil membawa kabur Ip dari tempat tersebut. Mereka pun bersembunyi di tempat tinggal Dr. Miles yang baru sampai di kota itu. Di sana, Dr. Miles mulai mengidentifikasi tubuh Selios. Dia terkejut melihat ketahanan tubuh Selios yang masih hidup hingga sekarang. Dia berkata harusnya ini sudah masuk ke dalam 7 keajaiban dunia karena seharusnya racun sintetis buatan China tersebut sangatlah mematikan. Dr. Miles pun mengatakan bahwa dia tidak bisa menyembuhkan Selios secara total. Dr. Miles hanya bisa memberikan semacam alat pemompa endorfin yang akan memperlambat lebih lama lagi efek racun China tersebut. Setelah melakukan persiapan, dia langsung menelepon Verona untuk melakukan pertemuan di sebuah atap gedung tertinggi di kota itu. Verona pun menyetujuinya, namun dia juga mengajak Carlito ke sana untuk menghadapi Selios. Sesampainya di tempat yang dijanjikan, Verona, Carlito, dan anak buahnya yang bersenjata lengkap sudah bersiaga menunggu Selios yang hanya datang seorang diri. Di sana Selios meminta penawar kepada Verona, namun ternyata racun sintetis buatan China tersebut tidaklah memiliki penawar, dan bahkan Carlito malah mengeluarkan 1 dosis racun lagi karena ternyata 1 dosis saja tidak cukup untuk membunuh Selios. Akan tetapi Selios yang mulai menggila akibat efek racun tersebut malah menodongkan tangannya ke arah mereka seolah sedang menodongkan pistol. Tapi ketika Selios mengarahkannya ke anak buah Carlito, ternyata anak buah Carlito benar-benar tertembak oleh peluru. Rupanya Selios tidak datang ke sana seorang diri, dia mendapatkan bantuan dari Don Kim dan anak buahnya. Jelas saja pertempuran antar geng mafia pun terjadi di atas sana. Dalam pertempuran tersebut seluruh anak buah Carlito tewas, sementara Carlito sendiri melarikan diri menggunakan helikopter, namun Selios mengejarnya dan hampir berhasil menghabisi Carlito. Tapi tiba-tiba Verona datang dari belakang dan langsung menyuntikkan 1 dosis racun lagi ke tubuh Selios. Dia pun langsung ambruk ke lantai. Sementara itu Carlito yang mengira telah diselamatkan oleh Verona ternyata salah sangka karena Verona justru mengkhianatinya dan menembak mati Carlito. Verona pun segera naik ke dalam heli untuk pergi dari sana. Namun lagi-lagi keajaiban kembali terjadi. Selios kembali bangkit dan ikut masuk ke dalam heli itu lalu menyerang Verona di dalam sana. Selios yang sudah kepalang gila pun menjatuhkan diri dari helikopter yang sedang terbang tinggi sambil menyeret Verona bersamanya. Di udara terbuka tersebut dia menghabisi Verona dengan mematahkan lehernya. Selios yang terus terjun pun merasa semuanya melambat. Dia sempat menelepon Ip dan meminta maaf jika dia tidak kembali. Lalu kemudian tubuhnya pun jatuh di atas sebuah mobil dan kembali mental untuk mendarat dengan wajah tepat di depan layar. Namun anehnya setelah terjatuh seperti itu, Selios masih berkedip. Setelah Selios terjatuh dari helikopter, sekelompok orang dari geng Triad membawa tubuh Selios ke tempat rahasia. Berita di TV pun mengabarkan bahwa sebagian besar warga melihat 2 orang pria jatuh dari langit, namun hanya 1 yang ditemukan jasadnya, sedangkan yang satunya lagi lenyap entah kemana. Kemudian scene pun berpindah ke sebuah ruang operasi yang kumuh. Di sana tubuh Selios sedang dibedah untuk diambil jantungnya, kemudian digantikan dengan sebuah jantung mekanik yang memompa darah menggunakan daya listrik. Ketika Selios mulai tersadar, dia melihat 2 dokter yang mengoperasinya sedang membicarakan bahwa mereka akan mengambil organ-organ yang lainnya juga. Mendengar hal itu, Selios pun langsung bangkit dari tidurnya dan langsung menghajar mereka berdua. Dengan cepat, Selios kabur dari tempat tersebut. Dia sempat mencuri pakaian yang dia temukan di sebuah kamar. Kemudian Selios terus menghajar semua anak buah Triad yang menghalanginya. Dia juga menginterogasi salah satu dari mereka
untuk menanyakan siapa yang mencuri jantungnya. Dengan shotgun yang menancap di bokong, jelas saja anggota triad itu langsung memberitahu bahwa Johnny Peng lah yang mengambil jantung Selios. Dia juga mengatakan bahwa sekarang Johnny Peng sedang berada di Cyper Social Clubs. Selios pun segera menuju ke sana menggunakan mobil curian. Di perjalanan dia mulai merasa lemah karena baterai di pinggangnya sudah hampir habis. Selios menelepon kembali Dr. Miles dan mengabarkan tentang keadaannya. Mendengar suara Selios di telepon, Dr. Miles merasa senang karena Selios telah hilang selama 3 bulan dan orang-orang terdekatnya menganggap Selios telah mati. Dr. Miles pun menjelaskan tentang sistem kerja jantung buatan tersebut yang pada intinya tubuh Selios harus terus dialiri listrik supaya jantung itu tetap bekerja. Namun tiba-tiba Selios menabrak pembatas jalan yang membuatnya terlempar dari mobil dan menghancurkan baterai di pinggangnya. Kini Selios pun tak punya lagi kesempatan untuk hidup. Namun dengan ide gilanya, Selios membuat sendiri kesempatannya untuk hidup itu. Dia meminta bantuan pengendara lain untuk mengaliri tubuhnya dengan listrik dari aki mobil. Seketika jantungnya pun langsung ngegas dan membuat Selios lari dengan cepat menuju Cyber Social Club. Sesampainya di sana, Selios langsung masuk dan menghajar mereka semua. Namun Johnny Peng yang membawa kotak warna merah kabur melalui pintu belakang. Setelah tak menemukan Johnny Peng, Selios pun bertemu dengan seorang wanita bernama Ria yang akan membantunya untuk menemukan Johnny Peng. Ria pun memberitahu bahwa Johnny Peng kabur ke sebuah klub striptease. Dengan jantungnya yang mulai melemah, Selios sampai di klub tersebut. Di dalam toilet, Johnny Peng rupanya sedang diancam oleh kelompok mafia yang menginginkan Selios hidup-hidup. Mereka meminta Johnny Peng untuk menyerahkan Selios kepadanya. Sementara itu, Selios yang baru masuk ke sana malah terkejut dengan melihat Eve, pacarnya, kini menjadi seorang penari striptease. Selios pun langsung menghampiri Eve untuk membawanya pergi dari sana. Eve juga sempat terkejut karena dia mengira kalau Selios sudah mati 3 bulan yang lalu. Saat sedang pembicaraan itu, tiba-tiba geng mafia Meksiko muncul dan langsung menyerang Selios. Sementara Johnny Peng langsung melarikan diri dari tempat tersebut. Dan tentu saja Selios berhasil mengalahkan mereka semua. Dia pun menginterogasi salah satu anggota geng yang masih hidup tentang siapa pemimpinnya dan mengapa mereka mengejar Selios. Si anggota geng tersebut pun menjawab bahwa pimpinannya bernama El Huron atau si Musang. Dia menginginkan Selios hidup-hidup supaya dia sendiri yang bisa membunuhnya. Setelah mengetahui informasi tersebut, Selios segera membawa Eve pergi dari sana. Namun di luar dia dikepung oleh polisi, sedangkan daya jantungnya mulai melemah. Para polisi itu pun menghajar Selios. Namun dengan beruntungnya salah satu dari polisi malah menyetrum Selios menggunakan stun gun. Jelas saja listrik yang mengalir ke tubuh Selios langsung membuat jantungnya kembali berdetak kencang dan dengan mudahnya Selios berhasil mengalahkan para polisi itu. Dia pun langsung kabur membawa Eve dan salah satu wanita lain menggunakan mobil polisi. Di perjalanan, si wanita jalang itu memberitahu Selios bahwa Johnny Peng sekarang pasti sedang berada di tempat pacuan kuda. Selios pun segera menuju ke tempat tersebut sambil terus menyetrum dirinya dengan stun gun. Di perjalanan dia sempat terhalang oleh para pendemo. Selios pun segera berlari meninggalkan Eve di dalam mobil. Namun belum sampai dia ke tempat pacuan kuda, Selios malah kembali terkepung oleh polisi. Tapi untunglah seseorang dengan wajah mirip Kyle datang membantunya. Rupanya orang itu adalah saudara kembar Kyle yang bernama Venus. Dia juga ingin membalaskan dendam kematian saudaranya. Selios memberitahu bahwa semua orang yang membunuh saudaranya telah dia habisi. Namun mungkin ada satu lagi yang belum, yaitu El Huron. Venus pun sepakat untuk membantu Selios dalam menghabisi El Huron. Namun Venus memiliki sebuah penyakit mirip Ayan yang mengakibatkan tubuhnya sering bergerak tanpa kontrol. Sesampainya di tempat pacuan kuda, Selios mulai sekarat karena jantungnya semakin melemah. Dia pun menelepon Dr. Miles dan menjelaskan keadaannya yang sudah semakin parah. Dr. Miles menyarankan untuk gesekan antar kulit karena hal itu menyebabkan arus listrik yang kecil ke dalam tubuh manusia. Tapi walaupun kecil, itu sudah cukup untuk membuat jantung buatannya tetap beroperasi. Setelah sedikit menggesek-gesekan pada orang-orang di sekitarnya, pun datang menyusul Selios ke sana dan melihat keadaan Selios yang sudah semakin memburuk. pun segera melakukan gesekan birahi yang sangat istimewa di depan para penonton pacuan kuda. Setelah mendapatkan gesekan yang cukup lama dari Selios pun segera mengejar Johnny Peng yang ternyata memang sedang ada di sana dan bahkan ikut
menonton adegan pergesekan Selios dan Ip di lapangan pacuan kuda tadi. Namun lagi-lagi Johnny Peng berhasil melarikan diri menggunakan mobil, sementara Selios dan Venus dikepung oleh polisi. Untunglah tiba-tiba Don Kim datang menjemput Selios pergi dari sana. Di dalam mobil, Don Kim pun akhirnya menjelaskan bahwa jantung Selios diambil untuk ditransplantasikan ke dalam tubuh pimpinan tertinggi Triad yang sudah berumur 100 tahun. Orang itu bernama Pundong, dan mereka memilih Selios karena jantungnya terbukti kuat sudah bertahan dari 2 dosis racun China paling mematikan yang ternyata dibuat oleh kelompok Triad itu sendiri. Mendengar hal tersebut, jelas saja Selios langsung murka dan menghabisi mereka semua, termasuk dengan Don Kim. Setelah itu dia kembali menyetrum dirinya sendiri menggunakan gardu listrik bertuliskan high voltage, sehingga tubuhnya punya daya listrik yang cukup untuk terus mencari Johnny Peng. Selios juga sempat masuk ke dalam sebuah ambulans dan meminta para petugas untuk memasangkan eksternal lithium baterai belt untuk menggerakkan jantung buatannya. Salah satu petugas yang terancam pun langsung memasangkan baterai tersebut ke pinggang Selios. Bersamaan dengan itu dia melihat Johnny Peng yang sedang berjalan di pinggir trotoar. Dengan cepat Selios langsung mengejarnya. Setelah pengejaran yang cukup melelahkan itu, Selios akhirnya berhasil mengajar Johnny Peng dan merebut kotak merah yang seharian ini dibawanya. Namun ternyata di dalam kotak tersebut bukanlah jantung milik Selios, melainkan hal lain yang bahkan membuat Selios merasa jijik. Selios pun langsung menelepon Dr. Miles, dan ternyata Dr. Miles membawa sebuah kabar bahwa jantungnya telah ditransplantasi 3 minggu lalu ke dalam tubuh Pundong. Kini jantungnya berdetak di tubuh si pimpinan Triad tertua itu. Dr. Miles pun mempunyai rencana untuk menculiknya dengan menggunakan umpan seorang wanita penghibur langganannya. Setelah berbicara dengan Dr. Miles, tiba-tiba datang kelompok geng Meksiko yang langsung menghabisi Johnny Peng. Mereka pun dengan cepat melumpuhkan Selios dan segera membawanya ke tempat El Huron. Sementara itu, wanita penghibur suruhan Dr. Miles berhasil membawa Pundong kepada Dr. Miles, yang tentu saja Dr. Miles langsung melakukan operasi bedah kepadanya untuk mengambil jantung milik Selios. Di tempat lain, Venus dan Ria dibantu oleh teman-teman Venus yang beranggotakan geng kulit hitam mulai menyatukan kekuatan untuk menyerang ke markas El Huron, karena rupanya salah satu teman Venus mengetahui di mana markas tersebut berada. Sedangkan di tempat El Huron, dia mulai menjelaskan kepada Selios tentang mengapa dirinya menginginkan Selios mati di tangannya sendiri. Ternyata El Huron merupakan kakak tertua dari Verona bersaudara. Dia adalah kakak dari Ricky Verona dan Randy Verona yang dua-duanya mati di tangan Selios. Dan yang lebih mengejutkan lagi, rupanya El Huron menghidupkan otak Ricky Verona menggunakan teknologi canggih hanya supaya dia bisa menyaksikan kematian Selios. Selios yang daya jantungnya semakin melemah karena baterainya dicabut oleh El Huron tak bisa melawan saat dicambuk oleh El Huron. Namun tiba-tiba Venus beserta kawanannya datang menyerbu tempat El Huron untuk membalaskan dendam Kyle sekaligus menyelamatkan Selios. El Huron dan anggotanya pun disibukkan oleh serangan itu, sementara Selios yang mulai melemah dengan nekatnya naik ke atas tiang listrik lalu mengaliri tubuhnya dengan aliran listrik yang sangat tinggi sehingga membuat tubuhnya terbakar. Tapi selayaknya Ghost Rider dengan api di sekujur tubuh, dia menghabisi El Huron dalam beberapa kali pukulan saja. Api yang berkobar terus menghanguskan tubuh Selios. Di kredit scene kita bisa melihat Dr. Miles berusaha mentransplantasi jantung Selios ke dalam tubuhnya kembali. Namun terlihat tubuh Selios yang sudah hangus terbakar tak merespon walau jantungnya sudah kembali ke dalam sana. Terlihat Dr. Miles mengalami kegagalan untuk menghidupkan Selios kembali. Tapi saat mereka sudah pergi meninggalkan Selios, tiba-tiba mata Selios kembali terbuka. Dan film pun selesai. Walaupun film ini hanya dipenuhi oleh kekerasan dan porno aksi, namun saya akan tetap berusaha mengambil pemahaman di dalamnya, yaitu kalau kita tidak memiliki kesempatan dalam hal apapun, maka buatlah kesempatan tersebut dengan tangan kita sendiri. Baiklah kawan-kawan, saya Mr. Jibet pamit undur diri. Jangan lupa like, share, subscribe channel ini supaya bisa terus upload video-video yang terbaru. Saya pamit undur diri, sampai jumpa lagi di lain kesempatan.